Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM D1A124012. Adapun rekan saya, Perkenalkan, nama saya Sri Yuni dengan NIM D1A124026. adapun topik yang kami bahas yaitu pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran serta elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama tentang pasar ikan segar di Kota Kendari. Diketahui, fungsi permintaan QD sama dengan 100 kurang 2P, fungsi penawaran QS sama dengan 20 tambah 3P. Yang pertama, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah ikan yang diminta konsumen sama dengan jumlah ikan yang ditawarkan produsen. Oleh karena itu, fungsi permintaan disamakan dengan fungsi penawaran. Dari hasil perhitungan diperoleh harga keseimbangan sebesar 16.000 per kilogram dan jumlah keseimbangan sebesar 68 kilo per hari. Pada harga tersebut tidak terjadi kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Yang kedua, faktor permintaan dan penawaran. Pertama, faktor permintaan. Pendapatan masyarakat meningkat menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kanan karena ikan merupakan barang normal. Peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan kemampuan membeli ikan menjadi lebih besar. Karena ikan merupakan barang normal, maka ketika pendapatan naik, jumlah permintaan ikan juga meningkat. Hal ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Harga ayam dan daging meningkat menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kanan karena ikan menjadi barang substitusi. Ayam dan daging merupakan barang substitusi bagi ikan. Ketika harga ayam dan daging naik, konsumen cenderung beralih mengonsumsi ikan. Akibatnya, permintaan ikan meningkat sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, faktor penawaran. Cuaca buruk menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri karena produksi menurun. Cuaca buruk menghambat aktivitas nelayan untuk melaut, sehingga jumlah ikan yang dia dapat atau ditangkap berkurang. Akibatnya, jumlah ikan yang ditawarkan di pasar menurun dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Perbaikan teknologi alat tangkap menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan karena produksi meningkat. Perbaikan teknologi alat tangkap membuat nelayan lebih mudah dan efisien dalam menangkap ikan. Hal ini meningkatkan hasil tangkapan sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Ketiga, dampak perubahan permintaan. Permintaan meningkat 20 kilogram di setiap tingkat harga, maka fungsi permintaan bergeser ke kanan dengan fungsi permintaan baru tersebut. Harga dan jumlah keseimbangan juga berubah. Hasil perhitungan menunjukkan harga keseimbangan meningkat menjadi 20 per kilogram dan jumlah keseimbangan menjadi 80 kilo per hari. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan permintaan mendorong kenaikan harga dan jumlah ikan di pasar. Ketahui QID sama dengan 180 kurang 3P. Yang kedua, QS sama dengan 60 ditambah 2P. Yang pertama itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar beras ditentukan dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran. Dari perhitungan diperoleh harga keseimbangan sebesar 24.000 per kilogram dan jumlah keseimbangan sebesar 108 ton per bulan. Pada titik ini pasar berada dalam kondisi seimbang. Yang kedua,
Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dihitung menggunakan rumus elastisitas titik. Nilai elastisitas permintaan sebesar 0,67 yang menunjukkan bahwa permintaan bersifat inelastis, yang artinya perubahan harga tidak terlalu memengaruhi jumlah beras yang diminta masyarakat. Yang ketiga, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sebesar 0,44 menunjukkan bahwa penawaran beras juga bersifat inelastis. Hal ini berarti produsen tidak dapat dengan cepat menambah jumlah produksi ketika harga berubah. Yang keempat, implikasi kebijakan, yaitu karena permintaan dan penawaran bersifat inelastis, maka jika terjadi kenaikan harga beras, jumlah yang diminta dan ditawarkan tidak banyak berubah. Akibatnya, beban kenaikan harga lebih banyak ditanggung oleh konsumen. Terima kasih.